Pemirsa, masih banyak di antara kita yang mengabaikan persiapan masa pensiun. Bagaimanakah sebaiknya kita mempersiapkan masa pensiun kita dengan benar? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan saat ini di studio Metro Manulife telah hadir bersama saya, yaitu Bapak Putut Endro Ananawari, Director of Business Development dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi Pak Putut. Pagi Pak Chandra. Pak Putut, ini kita berbicara hari tua, pensiun nih Pak ya. Investasi apa yang sebaiknya kita persiapkan untuk masa depan kita? Jadi kalau lihat instrumen investasinya buat pensiun sebetulnya beragam instrumennya. Masyarakat umum tahu ada yang bisa dari rumah gitu ya, kemudian juga ada yang nyiapin emas, ada juga misalnya lukisan, even misalnya deposito maupun yang sekarang lagi reksadana sebetulnya dapat digunakan sebagai sarana investasi untuk mempersiapkan pensiun. Nah, cuman sebagai investor alangkah baiknya sebelum memutuskan untuk memilih sesuatu produk, sebaiknya dia melakukan analisa terhadap instrumen tersebut. Karena masing-masing instrumen itu mempunyai kelebihan maupun kekurangan masing-masing. Oke, kalau gitu kiranya apa yang harus kita analisa, yang harus kita pertimbangkan sebelum kita membeli sebuah investasi? Oke, jadi kalau kita lihat tadi balik contohnya untuk mempersiapkan pensiun, dan katakanlah waktunya cukup panjang, katakanlah kalau saya muda. Nah, bagi karyawan atau orang yang berusia muda untuk mempersiapkan pensiun, itu tujuan utamanya adalah mencari pertumbuhan. Nah, kalau kita memang ingin mencari pertumbuhan itu dan tidak memerlukan likuiditas diantaranya, saya rasa reksadana yang terutama berinvestasi di pasar modal itu merupakan salah satu alternatif yang cocok untuk dipilih oleh masyarakat pada umumnya. Namun jika waktu untuk mempersiapkan pensiun itu sudah dekat, otomatis itu pertama biaya yang harus disisihkan semakin besar. Dan juga pilihan investasinya juga tidak disarankan untuk memilih investasi yang berisiko tinggi. Karena jangan sampai justru pada saat pensiun kita tidak bisa menikmati hasil investasi itu sendiri. Nah, kalau dilihat lagi kita sebagai yang nanti akan pensiun, sumber pendapatan dari mana? Bukan dari dana pensiun yang kita udah sisihkan selama bekerja, tapi juga nanti ada kemungkinan apa? Apakah kita mau memanfaatkan bantuan dari keluarga kita untuk menghidupi pensiun? Kan enggak. Kemudian juga kalau udah kayak gitu, apakah kita bekerja lagi setelah pensiun? Umur udah tua, ya kan susah juga bersaing sama yang muda. Dan yang paling bisa, yang terakhir itu adalah apa? Mempersiapkan buat diri sendiri, harta kekayaan sendiri. Nah, ini yang kalau saya pikir kita sebagai masyarakat harus mempersiapkan pensiun buat diri kita sendiri sedini mungkin. Oke, kalau gitu berapa idealnya harus kita sisihkan untuk persiapan pensiun kita? Barangkali ada hitungannya, Pak? Nah, rule of thumb-nya, hitungan-hitungannya nggak ada, tapi gini deh, bagaimana kita menghargai diri kita sendiri pada saat pensiun. Contohnya, kalau kita kayak saya ini istilahnya gajinya tetap, rela nggak sih saya nanti hidup hanya dengan 5% dari gaji saya sekarang? Otomatis nggak mau dong. Jadi dengan mental seperti itu, semakin besar, semakin banyak porsi yang kita bisa sisihkan untuk pensiun semakin bagus. Tapi juga jangan semuanya. Kita juga harus hidup saat ini. Jadi ya rule of thumb-nya mungkin 20-25% dari total income kita itu sebaiknya kita sisihkan untuk masa depan kita, seperti itu. Oke, ini jika kita paling tidak ini sudah mempersiapkan masa pensiun kita ya, yeah. kita sudah berinvestasi begini betul. ya Pak Putut ya. Ternyata ada sesuatu yang terjadi. Sebetulnya investasi ini bisa kita alihkan apa tidak? Jadi kalau lihat dari instrumennya sendiri, masing-masing instrumen tadi kayak saya bilang mempunyai karakteristik sendiri-sendiri. Secara umum itu dapat dialihkan ke pihak lain. Jadi misalnya kayak saya meninggal, itu otomatis ahli waris saya mendapatkan hasil investasi saya itu sendiri. Bisa diwariskan, tapi memang melampaui suatu proses pengalihan investasi tadi. Itu bisa dilakukan. Nah, khusus untuk reksadana, proses pengalihan itu bisa nggak melulu untuk yang misalnya meninggal. Karena sifat dari reksadana itu sangat fleksibel, di mana kalau kita butuh itu juga dapat diambil setiap saat. Begitu juga pada saat kita mempunyai kelebihan uang ingin diinvestasikan, itu juga bisa. Itu rasanya akan cocok digunakan sebagai alternatif investasi buat pensiun. Dan itu sesuai dengan istilahnya tingkat risiko investor, terutama investor jangka panjang. Baiklah Pak Putut, terima kasih banyak ya Pak atas informasi dan juga kehadirannya. Namun saya harus mengakhiri perbincangan kita di pagi hari ini pemirsa. Saya Chandra Dewi, Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh